Di sebuah kai kecil di pusat Jakarta, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Aisyah menatap mata sahabatnya, Nadia, dan mengucapkan kata-kata yang selama ini dia pendam. Aku mencintaimu, Nadia, bukan sebagai teman. Nadia membeku, cangkir kopinya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, mencerminkan hati Aisyah yang kini terbuka lebar tapi rentan. Malam itu, rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan akhirnya meledak, membawa badai yang akan menghancurkan segala yang mereka bangun. Aisyah, seorang wanita berusia 28 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Hidupnya tampak sempurna di mata orang lain, keluarga yang harmonis, ayah yang seorang pengusaha sukses, ibu yang aktif di kegiatan sosial, dan adik laki-laki yang sedang kuliah. Tapi di balik itu, Aisyah selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sejak remaja, dia sadar bahwa ketertarikannya pada perempuan lebih dari sekadar persahabatan. Namun, di masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan norma-norma agama dan budaya, dia memilih untuk menyembunyikannya. Dia pernah mencoba berkencan dengan pria, tapi selalu berakhir dengan kegagalan, membuatnya semakin kesepian. Nadia, teman dekat Aisyah sejak kuliah, adalah seorang guru sekolah menengah di pinggiran Jakarta. Berusia sama, 28 tahun, Nadia dikenal sebagai wanita yang lembut dan peduli. Dia sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Rian, seorang insinyur yang dianggap ideal oleh keluarganya. Pernikahan mereka direncanakan dalam 6 bulan lagi. Nadia selalu menjadi tempat curhat Aisyah, mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan dan kehidupan. Tapi malam itu pengakuan Aisyah mengubah segalanya. Nadia merasa dunia berputar. Dia tidak marah, tapi ketakutan. Aisyah, ini salah. Kita tidak bisa seperti ini, katanya dengan suara gemetar. Aisyah menangis, memohon agar Nadia memahami, tapi Nadia pergi meninggalkannya sendirian di kai itu. Keesokan harinya, Aisyah tidak bisa berkonsentrasi di kantor. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Nadia. Dia tahu pengakuannya berisiko, tapi dia tidak bisa lagi berpura-pura. Di sisi lain, Nadia pulang ke rumah dengan hati berat. Dia tidak bisa tidur, memikirkan kata-kata Aisyah. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Nadia ingat saat-saat mereka bersama, jalan-jalan di pantai Bali, berbagi rahasia di malam hari, pelukan yang terasa hangat. Tapi dia menepisnya. Ini hanya persahabatan, gumamnya pada diri sendiri. Namun semakin dia menyangkal, semakin kuat perasaan itu muncul. Nadia memutuskan untuk menghindari Aisyah sementara waktu, tapi itu hanya membuatnya semakin gelisah. Sementara itu keluarga Aisyah mulai curiga. Ibunya, Bu Siti, menelepon dan bertanya mengapa Aisyah terlihat murung akhir-akhir ini. Aisyah berbohong, mengatakan hanya lelah karena pekerjaan. Tapi Bu Siti tidak puas. Dia mulai mengatur kencan buta untuk Aisyah, berharap putrinya segera menikah seperti Nadia. Kamu sudah 28 tahun, Aisyah. Jangan sampai dibilang perawan tua, kata Bu Siti dengan nada setengah bercanda, tapi Aisyah merasa seperti ditusuk. Tekanan dari keluarga semakin berat, membuatnya semakin ingin melarikan diri. Nadia di sekolah juga tidak bisa fokus. Murid-muridnya bertanya mengapa Bu Nadia tampak sedih. Dia tersenyum palsu dan melanjutkan pelajaran. Malamnya, Rian datang ke rumah Nadia untuk membahas persiapan pernikahan. Mereka duduk di ruang tamu, tapi Nadia tidak bisa mendengarkan. Pikirannya melayang ke Aisyah. Rian menyadari ada yang salah. Kamu kenapa, sayang? Seperti ada beban, tanyanya. Nadia menggeleng tapi air matanya hampir tumpah. Dia memutuskan untuk bertemu Aisyah lagi untuk menyelesaikan ini. Mereka janji bertemu di taman kota. Pertemuan itu penuh ketegangan.
Aisyah datang lebih dulu, duduk di bangku dengan tangan gemetar. Nadia muncul, wajahnya pucat. "Kenapa kamu bilang itu, Aisyah? Kamu tahu aku akan menikah," kata Nadia langsung. Aisyah menjelaskan bagaimana perasaannya tumbuh selama bertahun-tahun, bagaimana setiap sentuhan dan tatapan Nadia membuat hatinya berdegup. Nadia mendengarkan, tapi kemudian dia mengaku, "Aku juga merasakan sesuatu, tapi ini tidak benar. Masyarakat kita tidak akan menerima. Keluargaku akan hancur." Kata-kata itu seperti pisau bagi Aisyah. Mereka berpelukan sambil menangis, tapi Nadia pergi lagi, meninggalkan Aisyah dengan pertanyaan, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai merasakan dampaknya. Dia sering bolos kerja, tidur tidak nyenyak. Teman-teman di kantor bertanya, tapi dia menghindar. Sementara Nadia di rumah mulai bertengkar dengan Rian. Rian merasa Nadia berubah, lebih dingin. "Apa ada orang lain?" tanya Rian suatu malam. Nadia menyangkal, tapi hatinya terbelah. Dia mulai mempertanyakan tunangannya. Apakah dia benar-benar mencintai Rian, atau hanya memenuhi harapan keluarga? Konflik mulai memuncak ketika Bu Siti datang ke apartemen Aisyah tanpa pemberitahuan. Dia menemukan oto-oto Aisyah dan Nadia yang terlalu intim untuk sekadar teman. "Apa ini, Aisyah? Kamu dan Nadia?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Aisyah terpojok, tapi dia memilih jujur. "Iya, Bu. Aku mencintai Nadia." Bu Siti shock, menangis dan marah. "Ini dosa. Kamu akan menghancurkan keluarga kita," teriaknya. Aisyah merasa dunia runtuh. Ayahnya, Pak Budi, dipanggil, dan malam itu menjadi malam penuh pertengkaran. Pak Budi, yang konservatif, mengancam akan memutuskan hubungan jika Aisyah tidak berubah. Di sisi Nadia, keluarganya juga mulai curiga. Ibunya melihat Nadia sering melamun. Ketika Nadia akhirnya menceritakan sedikit, ibunya marah besar. "Jangan dekati Aisyah lagi. Itu teman yang buruk pengaruhnya." Nadia merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Dia memutuskan untuk bertemu Aisyah lagi, tapi kali ini dengan tekad untuk mengakhiri semuanya. Namun, pertemuan itu justru membuat perasaan mereka semakin kuat. Mereka berbicara berjam-jam, berbagi mimpi dan ketakutan. Pada akhirnya, Nadia mencium Aisyah untuk pertama kalinya, sebuah ciuman penuh emosi yang membuat mereka berdua sadar, ini bukan lagi sekadar persahabatan. Tapi harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Setelah ciuman itu, Aisyah dan Nadia memasuki AC baru yang penuh gejolak. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, di tempat-tempat tersembunyi seperti kai kecil di pinggiran kota atau taman yang sepi. Setiap pertemuan penuh dengan campuran kebahagiaan dan ketakutan. Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi dia tahu ini berbahaya. "Kita harus hati-hati, Nadia. Kalau ketahuan, semuanya hancur," kata Aisyah suatu sore. Nadia mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Dia masih bertunangan dengan Rian, dan pernikahan semakin dekat. Di rumah, tekanan dari keluarga Nadia semakin besar. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, terus membahas undangan pernikahan. "Rian orang baik, Nadia. Jangan sia-siakan," katanya. Nadia tersenyum palsu, tapi hatinya sakit. Dia mulai membatalkan janji dengan Rian, beralasan sibuk mengajar. Rian curiga, tapi dia mencoba memahami. Suatu hari, Rian menemukan pesan teks dari Aisyah di ponsel Nadia. "Aku kangen kamu," tulis Aisyah. Rian marah besar, menuduh Nadia selingkuh. "Siapa Aisyah sebenarnya bagimu?" teriaknya. Nadia menangis, mengaku bahwa Aisyah lebih dari teman. Rian shock, meninggalkannya dengan kata-kata pedas, "Kamu sakit. Ini tidak normal."
Berita putusnya tunangan Nadia menyebar cepat ke keluarganya. Ibunya menangis histeris, ayahnya marah dan mengunci Nadia di kamar. "Kamu telah mempermalukan keluarga. Bagaimana kami menghadapi tetangga?" kata ayahnya. Nadia merasa seperti tahanan, tapi dia tidak menyesal. Dia menelepon Aisyah secara diam-diam, menceritakan semuanya. Aisyah panik, tapi juga lega karena Nadia memilihnya. "Kita akan hadapi bersama," kata Aisyah. Tapi kenyataan lebih kejam. Keluarga Nadia menghubungi keluarga Aisyah, menuduh Aisyah merusak putri mereka. Pak Budi marah besar, memerintahkan Aisyah pindah ke rumah orang tua. Aisyah sekarang tinggal di rumah keluarga, di bawah pengawasan ketat. Bu Siti mencoba membujuknya untuk berobat ke psikolog. "Ini pasti pengaruh lingkungan, Aisyah. Kamu bisa sembuh," katanya. Aisyah menolak, mengatakan ini adalah dirinya yang sebenarnya. Pertengkaran semakin sering membuat adik Aisyah, Rico, bingung dan sedih. Rico, yang berusia 20 tahun, mendukung kakaknya secara diam-diam, tapi dia takut pada ayahnya. Suatu malam, Aisyah diam-diam keluar rumah untuk bertemu Nadia. Mereka bertemu di sebuah hotel kecil, berbicara tentang masa depan. "Kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru," usul Aisyah. Nadia ragu, "Tapi keluarga kita. Kita tidak bisa tinggalkan mereka begitu saja." Konflik memuncak ketika teman-teman mereka mulai tahu. Di sekolah Nadia, rumor menyebar bahwa dia lesbian. Kepala sekolah memanggilnya, memperingatkan agar menjaga citra. "Ini Indonesia, Bu Nadia. Kami tidak toleran dengan hal seperti ini," katanya. Nadia merasa terancam kehilangan pekerjaan. Di kantor Aisyah, rekan kerja mulai bergosip setelah mendengar dari kenalan. Aisyah diabaikan dalam rapat, promosi yang dijanjikan dibatalkan. "Masyarakat kita belum siap," gumam Aisyah pada diri sendiri. Tapi dia tetap bertahan, menelepon Nadia setiap malam untuk saling menguatkan. Suatu hari, Rian datang ke rumah Aisyah. Dia marah, menuduh Aisyah mencuri Nadia. "Kamu yang mempengaruhi dia. Kembalikan Nadia padaku," teriaknya. Pak Budi mendengar, dan pertengkaran besar terjadi. Aisyah mempertahankan diri, mengatakan cinta tidak bisa dipaksa. Rian pergi dengan ancaman, "Aku akan ceritakan ke semua orang." Benar saja, postingan di media sosial mulai muncul, menuduh Aisyah dan Nadia sebagai pasangan sesama jenis. Teman-teman mereka memilih sisi, sebagian mendukung, sebagian menjauh. Aisyah kehilangan beberapa sahabat lama, yang mengatakan, ini bertentangan dengan agama. Nadia, di rumah, akhirnya konfrontasi dengan keluarganya. Dia mengaku mencintai Aisyah. Ayahnya syok, hampir pingsan. Ibunya menangis, "Kamu telah membunuh kami secara sosial." Nadia merasa bersalah, tapi dia memilih pergi dari rumah. Dia pindah ke apartemen kecil, hidup sendirian untuk pertama kalinya. Aisyah ingin bergabung, tapi keluarganya mengancam akan melaporkan ke polisi jika dia pergi. Di Indonesia, meski tidak ilegal, tekanan sosial bisa menghancurkan. Aisyah merasa terjebak, tapi dia mulai merencanakan pelarian. Malam itu, Aisyah dan Nadia bertemu lagi. Mereka berpelukan, berjanji akan bersama. Tapi Nadia mengaku, "Aku takut, Aisyah. Apa kita salah?" Aisyah meyakinkan, cinta bukan salah. Namun, di balik itu, Aisyah mulai meragukan diri sendiri. Apakah dia egois karena menyeret Nadia ke dalam ini? Harga yang dibayar semakin tinggi, kehilangan pekerjaan, keluarga, teman. Tapi perasaan mereka semakin dalam, membuat mereka siap menghadapi badai berikutnya. Badai semakin kencang ketika keluarga Aisyah dan Nadia bertemu untuk menyelesaikan masalah. Di sebuah rumah makan netral di Jakarta, Pak Budi, Bu Siti, ayah Nadia Pak Hadi,
dan ibunya Bu Rina duduk berhadapan. Suasana tegang seperti sidang pengadilan. Pak Budi membuka pembicaraan, "Putri kami telah dirusak oleh Nadia. Kami tuntut dia menjauh." Pak Hadi balas, "Justru Aisyah yang mempengaruhi Nadia. Dia yang harus bertanggung jawab." Pertengkaran memanas, saling tuding. Aisyah dan Nadia tidak diundang, tapi mereka tahu dari telepon. Nadia menangis di apartemennya, "Mereka memperlakukan kita seperti penjahat. Aisyah, dari rumah orang tua, merasa marah, kita harus lawan." Hasil pertemuan itu buruk. Keluarga sepakat untuk memisahkan mereka. Pak Budi mengambil ponsel Aisyah, memantau setiap geraknya. Bu Siti membawa Aisyah ke Ustadz untuk pengobatan rohani. Ustadz itu berkhotbah tentang dosa, membuat Aisyah merasa seperti monster. "Allah tidak menciptakan manusia seperti ini," katanya. Aisyah diam, tapi dalam hati memberontak. Sementara Nadia, ayahnya memaksa dia kembali ke rumah dan bertemu psikolog. Psikolog itu, yang konservatif, mengatakan orientasi Nadia adalah kesalahan sementara. Nadia marah, "Ini bukan kesalahan. Ini aku." Dia kabur lagi, tapi kali ini tanpa uang. Aisyah memutuskan tindakan berani. Dia diam-diam mengambil tabungannya dan menyewa apartemen untuk mereka berdua. "Kita mulai dari nol," katanya pada Nadia saat mereka bertemu di malam hujan. Nadia setuju, tapi ragu, bagaimana dengan pekerjaan? Keluarga. Mereka pindah bersama, hidup sederhana. Aisyah resign dari kantor, mencari kerja baru sebagai relancer. Nadia mengajar priat, menghindari sekolah lamanya. Kehidupan baru ini penuh tantangan, tapi juga kebahagiaan kecil, memasak bersama, berjalan tangan bergandengan di malam hari. Namun, bayang-bayang masa lalu mengejar. Rian, masih sakit hati, menyebarkan rumor lebih luas. Postingan di sebelumnya Twitter menjadi viral di kalangan teman mereka. "Hati-hati dengan lesbian di Jakarta," tulisnya. Aisyah dan Nadia mendapat pesan kebencian, ancaman. Teman yang tersisa mulai menjauh, takut terlibat. "Rico, adik Aisyah, diam-diam menghubungi, 'Aku dukung kalian, Kak.' Tapi ayah marah besar." Rico cerita bagaimana keluarga hancur, Bu Siti sakit, Pak Budi minum lebih sering. Aisyah merasa bersalah, "Apa aku egois?" Nadia menghibur, "Kita punya hak bahagia." Konflik internal semakin dalam. Aisyah mulai mimpi buruk tentang keluarganya meninggalkannya. Nadia meragukan pilihan, apa kita bisa bertahan di masyarakat seperti ini? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tidak diakui, mereka merasa seperti orang buangan. Suatu hari, saat berbelanja, mereka dihadang oleh tetangga lama Nadia. "Kalian memalukan. Pulanglah ke keluarga," kata wanita itu. Nadia menangis sepanjang jalan pulang. Aisyah marah, tapi juga takut. Mereka mulai bertengkar kecil. Aisyah ingin terbuka, Nadia ingin sembunyi. Puncaknya ketika Pak Budi datang ke apartemen mereka. Dia menemukan alamat dari Rico. "Aisyah, pulang sekarang. Atau aku anggap kamu bukan anakku lagi," katanya dengan suara bergetar. Aisyah menolak, "Aku mencintai Nadia, ayah. Terima atau tidak." Pak Budi menangis, pertama kalinya Aisyah lihat. "Kamu hancurkan hati kami," katanya sebelum pergi. Malam itu, Aisyah dan Nadia berpelukan, tapi retak mulai muncul. Nadia mengaku, "Aku rindu keluargaku." Aisyah merasa dikhianati, "Kamu mau mundur." Pertengkaran pertama mereka meledak, saling tuding. Keesokan harinya, Nadia pergi ke rumah orang tuanya untuk bicara. Bu Rina menyambut dengan air mata, "Kembalilah, Nadia. Kami makan." Nadia tergoda, tapi ingat Aisyah. Dia pulang dengan hati berat.
Sementara Aisyah sendirian mulai mencari dukungan dari komunitas LGBTI online. Dia bergabung dengan grup rahasia, mendengar cerita serupa. Itu memberi harapan, tapi juga realitas pahit, banyak yang kehilangan segalanya. Aisyah memutuskan untuk bertarung, tapi Nadia semakin ragu. Di akhir ile ini ketegangan mencapai titik baru ketika Nadia mendapat tawaran kerja di luar kota. Ini kesempatan, Aisyah. Tapi kalau aku pergi, apa kita bertahan? Tanya Nadia. Aisyah sok, kamu mau tinggalkan aku? Keputusan ini akan menguji cinta mereka lebih dalam, dengan harga yang semakin mahal. Nadia memutuskan menerima tawaran kerja di Surabaya, berpikir itu akan memberi ruang bagi mereka. Ini sementara, Aisyah. Kita butuh uang, katanya. Aisyah marah, ini pelarian. Kamu takut hadapi kenyataan. Pertengkaran semakin sering, membuat hubungan mereka retak. Aisyah merasa ditinggalkan, Nadia merasa tertekan. Akhirnya, Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di Jakarta. Mereka janji tetap berkomunikasi, tapi jarak membuat segalanya sulit. Di Surabaya, Nadia mulai hidup baru. Pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta memberi stabilitas, tapi hatinya kosong. Dia rindu Aisyah, tapi juga rindu keluarga. Suatu hari, ibunya datang berkunjung. Nadia, lupakan masa lalu. Cari pria baik, bujuk Bu Rina. Nadia menangis, mengaku masih mencintai Aisyah. Bu Rina marah, tapi kali ini lebih lembut, pikirkan masa depanmu. Nadia mulai goyah, bertemu teman lama yang memperkenalkan pria baru. Sementara di Jakarta, Aisyah berjuang sendiri. Relancenya tidak stabil, dia sering kesepian. Keluarganya masih menolak, tapi Rico diam-diam membantu. Ayah mulai melunak, Kak, kata Rico. Aisyah mencoba hubungi ayahnya, tapi ditolak. Dia bergabung lebih aktif di komunitas LGBT, menghadiri pertemuan rahasia. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, memberi kekuatan. Tapi dia merindukan Nadia. Panggilan malam mereka semakin jarang, penuh ketegangan. Kamu bahagia di sana? Tanya Aisyah. Nadia ragu, aku coba. Betrayal datang ketika Aisyah melihat postingan Nadia di media sosial, beroto dengan pria. Siapa dia? Tanya Aisyah marah. Nadia mengaku hanya teman, tapi aku pikir mungkin aku bisa normal. Kata-kata itu menghancurkan Aisyah. Kamu khianati aku, teriaknya. Nadia menangis, aku takut, Aisyah. Tekanan terlalu besar. Mereka putus lewat telepon, meninggalkan Aisyah hancur. Dia minum sendirian, mempertanyakan segalanya. Apa cinta ini layak, gumamnya. Hari-hari berikutnya, Aisyah jatuh ke depresi. Dia berhenti kerja, tidur seharian. Rico datang, memaksa dia bangun. Kak, kamu kuat. Jangan menyerah. Aisyah mulai bangkit, mencari terapi sendiri. Terapisnya mendukung, orientasimu alib. Itu membantu, tapi luka masih dalam. Sementara Nadia di Surabaya mencoba hidup normal. Dia berkencan dengan pria itu, tapi merasa kosong. Malam-malam, dia menangis ingat Aisyah. Keluarganya senang, berpikir Nadia sembuh. Konfrontasi akhir datang ketika Aisyah memutuskan pergi ke Surabaya. Dia naik kereta penuh tekad. Sampai di sana, dia konfrontasi Nadia di apartemennya. Kamu bohongi diri sendiri, kata Aisyah. Nadia menangis, aku capek bertarung. Mereka berdebat panjang, saling ungkap luka. Akhirnya, Nadia mengaku, aku masih mencintaimu. Mereka berpelukan, tapi Nadia bilang, tapi aku tidak bisa kembali. Keluargaku butuh aku. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi juga pemahaman. Kembali ke Jakarta, Aisyah mulai membangun ulang hidup. Dia dapat kerja baru, bergabung advokasi LGBT.
Keluarganya perlahan mendekat. Bu Siti datang, meminta maaf. Aku takut kehilanganmu, katanya. Pak Budi masih keras, tapi mulai bicara. Aisyah merasa ada harapan. Nadia di Surabaya putus dengan pria itu, memilih sendirian. Dia mulai terapi juga, mencari kedamaian. Dalam proses itu, mereka saling hubungi lagi sebagai teman. Mungkin suatu hari, kata Nadia. Aisyah setuju, tapi jangan paksa. Harga yang dibayar, kehilangan cinta, tapi dapatkan diri sendiri. Waktu berlalu setahun. Aisyah sekarang lebih kuat, aktif di komunitas LGB di Jakarta. Dia bicara di acara kecil, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Keluarganya mulai menerima, meski lambat. Pak Budi akhirnya bicara, aku tidak setuju, tapi kamu tetap anakku. Bu Siti memeluknya, Rico menjadi pendukung utama. Aisyah merasa bebas, tapi masih rindu Nadia. Nadia di Surabaya juga berubah. Dia keluar dari pekerjaan, pindah kembali ke Jakarta untuk mendekati keluarga. Ayahnya sakit, membuatnya sadar waktu berharga. Dia minta maaf pada Aisyah lewat pesan, aku salah meninggalkanmu. Aisyah balas, kita sama-sama salah. Mereka bertemu lagi, di kai yang sama seperti awal. Suasana awkward, tapi penuh emosi. Aku belajar banyak, kata Nadia. Aisyah mengangguk, aku juga. Mereka memutuskan jadi teman, tapi perasaan lama masih ada. Konflik terakhir muncul ketika masyarakat lebih luas terlibat. Sebuah artikel di media online membahas kasus mereka, tanpa nama, tapi teman tahu. Reaksi campur, dukungan dari muda, kritik dari konservatif. Aisyah diundang debat online, mempertahankan haknya. Cinta adalah cinta, katanya. Nadia menonton, bangga tapi sedih. Keluarganya marah lagi, tapi Nadia lawan, ini hidupku. Akhirnya, Aisyah dan Nadia memilih jalan masing-masing. Aisyah tetap di Jakarta, advokasi. Nadia kembali ke keluarga, tapi tetap dukung dari jauh. Mereka saling hormat, tapi cinta itu menjadi kenangan pahit manis. Harga yang dibayar, kehilangan satu sama lain, tapi dapatkan kebebasan dan pemahaman diri. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berakhir dengan pengorbanan yang terlalu besar di masyarakat seperti Indonesia?